Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita jumpa lagi dalam program Kusapa, yaitu kunjungan, sharing, dan pengembalaan yang dilaksanakan oleh Jemaat Kebim Betania Teling Tingkulu pada hari ini. Dan sebagai pelaksana adalah dari Jemaat Kebim Betania Kolom 16. Saat ini kita akan ikuti bersama acara yang akan kita tempuh sebagai berikut. Yang pertama ucapan selamat datang, kemudian yang kedua doa pembukaan sekaligus doa pembacaan Alkitab, kemudian yang ketiga pembacaan Alkitab, kemudian yang keempat materi oleh Bapak Pendeta Armando Lekes STH, yang kelima ada sesi tanya jawab, kemudian persembahan, doa tutup, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Kita datang pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, yang boleh mengumpulkan kita semua jemaat di saat ini, menghadirkan kita di rumahnya untuk bersama-sama mengikuti program Kusapa yang tidak lain adalah untuk pengembangan jemaat, sehingga jemaat dimampukan lagi untuk boleh ada dalam kehidupan pelayanan yang lebih baik. Dan saat ini kami menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti kegiatan Kusapa. Mari kita tunduk berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan karena di hari ini, di hari Rabu tanggal 9, hari ini kami datang bersama-sama di gerejamu Tuhan, tidak lain dan bukan adalah untuk beribadah di tempat ini. Kami percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh ditibakan di tempat ini dan di dalam acara Kusapa. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman yang belum sempat hadir, dan yang sementara dalam kesempatan untuk datang beribadah, biar Engkau tuntun mereka agar mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan di saat ini juga di program Kusapa ini kami akan membaca Alkitab, biar kiranya Tuhan menuntun kami, beri hikmat bagi kami agar ibadah yang kami laksanakan di malam hari ini berlangsung hanya dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber hikmat, dan terlebih Tuhan kami berdoa bagi pembawa materi Bapak Pendeta Armando Lekes, biar kiranya Tuhan tuntun dia agar segalanya menjadi segala baik bagimu Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, terpuji namamu Tuhan, haleluya, amin. Saat ini kita datang pada pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Ibu Herli Selna Kolatung Palit. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 dengan perikop sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani berhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami adalah perjuangan, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang matanya di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian insafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan dengan muka. Terima kasih. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam materi, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Jemaat GMI Betania Kolom 16. Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku, Kau gembalaku, Juru Selamat jiwaku, aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Saat ini kita akan ikuti bersama penyampaian materi kusapa yang terdapat dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11 di bawah tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus, yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengucap syukur kita atas segala kebaikan dan kasih sayang-Nya yang terus menjaga dan menuntun kita sebagai umat kepunyaan-Nya, sehingga kita boleh ada dalam perjumpaan kasih melalui program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan, melalui materi yang diangkat dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan tema yang diangkat ialah menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Kita masuk dalam penjelasan tema. Tema ini diangkat dari ayat yang kelima melalui bacaan kita. Kata menaklukkan dalam teks asli bahasa Yunani ialah hupakoe, yang artinya
menaati atau patuh. Pikiran dari teks asli bahasa Yunani ialah noema, artinya akal, maksud, atau pemahaman. Dalam konteks ini, Paulus sedang menghadapi banyaknya pemahaman yang keliru di jemaat Korintus. Paulus sedang melawan berbagai pemahaman itu. Adanya pemimpin agama Yahudi yang mempengaruhi jemaat bahwa menuruti hukum Taurat supaya diselamatkan. Ajaran ini mengatakan bahwa ia bisa selamat dengan perbuatannya sendiri. Ini menentang ajaran Paulus. Paulus ingin menekankan bahwa keselamatan tidak terletak pada upaya manusia dengan menjalankan hukum Taurat, tetapi keselamatan itu sudah ada dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib sekali seumur hidup. Ia memberi pengajaran bagi jemaat dengan menaklukkannya dalam Kristus Yesus. Menaklukkan segala pikiran dalam Kristus berarti Paulus ingin menghancurkan setiap kesombongan yang dibangun oleh manusia, termasuk ajaran-ajaran yang menentang pengenalan akan Allah. Artinya, jemaat harus membaharui pikiran sesuai dengan kehendak Kristus dan menaatinya. Berikut kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Tujuannya ialah karena orang percaya terkadang tidak lagi berpikir sesuai dengan kehendak Kristus. Akibatnya, banyak yang mengatasi masalah dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Contohnya, ketika ada yang menjudge kita, kita balas dengan caci maki. Terhimpit dengan ekonomi, kita mulai berpikir melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan. Punya masalah yang bagi kita berat, mulai kita ambil jalan pintas, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak mampu menghadapi setiap masalah yang diperhadapkan kepadanya. Meneguhkan iman jemaat agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan dunia dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mengajarkan jemaat untuk memperlengkapi diri dengan kuasa Allah. Mengajak jemaat untuk memusatkan pikiran pada Kristus, sebab banyak orang yang lebih mengandalkan pikiran sendiri melalui pengalaman, kepandaian, dan kehebatan diri sendiri. Dalam masa penghayatan Minggu Sengsara ini, kita berusaha menahan diri dengan memusatkan pikiran pada Kristus Yesus. Berikut kita masuk pada latar belakang kitab. Penulis kitab Korintus adalah Paulus, seorang rasul yang memberitakan Injil Kristus. Waktu penulisan ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kitab Korintus ini ditujukan kepada jemaat Allah yang ada di Korintus dan kepada seluruh orang kudus di Akaya. Bandingkan dalam pasal 1 ayat 1. Akaya adalah provinsi. Ibu kotanya adalah Korintus. Korintus adalah sebuah kota perdagangan. Gubernur Romawi tinggal di kota ini. Kota ini sering dikunjungi karena di Korintus ada Dewi Cinta, terkenal dengan kehidupan yang bebas pergaulannya. Berikut mengapa Paulus menulis kitab 2 Korintus ini. Penyebabnya adalah yang pertama, karena adanya rasul-rasul palsu yang menentang ajaran Paulus. Bandingkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Dengan memberi pengajaran-pengajaran yang salah,
Yang kedua, karena adanya kritikan orang Kristen di Korintus terhadap Paulus oleh karena cara berbicaranya yang dianggap lemah. Tuduhan bahwa Paulus tidak berani karena tidak berhadapan langsung dengan jemaat dan hanya melalui surat, karena dia tidak ada surat rekomendasi tentang kerasulannya, dan karena Paulus menolak sumbangan dari jemaat Korintus. Ia ingin menjawab kritikan-kritikan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Berikut kita masuk pada pembahasan teks Alkitab, khusus uraian ayat 1 sampai 6 tentang tanggapan Paulus melalui kritikan jemaat. Di ayat yang pertama, Paulus memulai dengan mengatakan, "Aku Paulus." Artinya, dia berbicara atas namanya sendiri, membuktikan bahwa tulisan ini benar-benar dari dirinya. Dia ingin menanggapi setiap kritikan mereka kepadanya melalui surat ini. Mereka mengkritiknya bahwa Paulus lemah ketika akan berhadapan dengan jemaat, hanya berani ketika menulis surat. Paulus mengakui bahwa ia mendengar tentang kritikan mereka itu dan menjelaskan bahwa dia melakukan itu bukan karena dia seorang penakut. Jelas dia katakan bahwa menanggapi kritikan ini dia tidak mau bertindak keras, tetapi dia mengikuti sikap Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ia memperlihatkan sikap rendah hati dan lemah lembut karena ia mengingat sikap Kristus yang lemah lembut dan ramah. Dengan cara ini, ia ingin agar teladan yang luar biasa dari Kristus ini juga dapat mendatangkan pengaruh atau dampak yang sama pada diri orang-orang Korintus itu. Selanjutnya, dalam ayat 2 bacaan ini, rupanya ada orang-orang tertentu, yaitu mereka yang menuduh Paulus, mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup dengan standar duniawi, hidup secara duniawi. Mereka mengkritik bahwa pelayanannya dijalankan menurut pedoman kedagingan atau menurut pandangan duniawi. Atas tuduhan itu, maka dia melanjutkan penjelasannya di ayat yang ketiga dan keempat. Dia katakan bahwa memang benar bahwa dia masih hidup di dalam dunia sama seperti semua orang, termasuk mereka yang mengkritik dia. Hidup dalam dunia bukan berarti dia harus hidup sebagai orang duniawi, tetapi dia tegaskan bahwa dia tidak berjuang secara duniawi. Ungkapan kata duniawi dalam teks asli bahasa Yunani dari kata sar yang berarti hidup menurut daging, hidup dalam dosa. Bagi Paulus ini menunjuk pada orang-orang dan hal-hal yang melawan Allah. Ungkapan Paulus masih hidup di dunia artinya Paulus dan teman-temannya masih menghadapi tantangan dan godaan yang sama seperti orang lain. Namun mereka tidak berjuang secara duniawi. Artinya mereka tidak menggunakan cara negatif untuk mencapai suatu tujuan mereka. Itulah sebabnya dia mengatakan dalam ayat yang keempat bahwa senjata mereka bukanlah senjata duniawi, bukanlah senjata fisik, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata duniawi di sini dalam teks asli bahasa Ibrani disebut sarkikos, yang berarti tidak di bawah kuasa Roh Kudus. Yang berikut, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa dalam teks asli bahasa Ibrani dikatakan dunatos, yang berarti yang kuat, yang punya power.
yang sanggup dan yang berkuasa, yang menunjuk pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Paulus mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah sebagai senjata itu sangatlah kuat untuk menghancurkan benteng-benteng yang ada. Kuasa Allah dinyatakan dalam pemberitaan Injil. Pekerjaan pelayanan adalah sebuah peperangan yang sungguh bukan secara duniawi. Karena peperangan ini adalah peperangan rohani. Walaupun para pelayan masih hidup di dalam daging atau hidup di dalam tubuh jasmani dan dalam urusan-urusan kehidupan yang biasa sebagaimana orang-orang lainnya. Namun di dalam pekerjaan dan peperangan mereka itu, mereka tidak boleh bertindak menurut pedoman-pedoman duniawi atau bertujuan menyenangkan daging. Daging harus disalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging harus dimatikan dan ditaklukkan. Bagi Paulus, senjata ini bisa meruntuhkan benteng-benteng yang ada. Dalam teks asli dikatakan mematahkan kubu. Ungkapan kata benteng ini adalah metafora untuk segala sesuatu yang menghalangi orang untuk mengenal dan mengikuti Yesus Kristus, seperti ajaran palsu, tradisi agama yang menyesatkan, dan kesombongan manusia. Karena itu Paulus menjelaskan bagaimana mereka menggunakan senjata rohani tersebut. Dengan senjata itu mereka dapat mematahkan setiap siasat orang yang menentang berita Injil. Siasat dalam teks asli bahasa Yunani adalah logismos, yang berarti cara pikir yang menyesatkan. Paulus juga mengatakan bahwa dengan senjata ini maka mereka dapat merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dengan tujuan menentang pengenalan akan Allah. Berikut Paulus menekankan betapa pentingnya melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya bahwa setiap pikiran, keyakinan harus taat sepenuhnya pada Kristus, di mana orang percaya tidak berpikir dengan menggunakan standar dunia. Apa yang bertentangan dengan Injil maka ditinggalkan. Mereka hanya berpikir tentang kehendak Allah untuk taat pada Kristus, tidak mementingkan tentang apa kata dunia, tetapi lebih kepada kehendak Kristus. Berikut dalam uraian ayat 6-8 akibat ketidaktaatan. Jika di ayat 1-5 Paulus dengan lemah lembut dan ramah menanggapi kritikan mereka terhadap Paulus di ayat 6-8, kita menemukan bagaimana Paulus dengan tegas memperingatkan mereka yang tidak taat akan mendapat penghukuman. Ungkapan Paulus, "Kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan," membuktikan bahwa dia tidak main-main dengan apa yang dia sampaikan ini, bahwa dia memiliki otoritas dan kesiapan untuk mendisiplinkan mereka yang terus-menerus memberontak dan tidak taat pada Kristus. Perkataan Paulus ini adalah ungkapan tanggung jawabnya sebagai seorang rasul untuk membuat mereka sadar dan hidup dalam ketaatan. Artinya bahwa Paulus tidak ingin menghukum secara terburu-buru, tetapi ia memberi kesempatan dan menunggu sampai ketaatan jemaat menjadi sempurna. Ini semua bertujuan untuk mendisiplinkan jemaat, bukan untuk menghukum, melainkan memulihkan dan membawa jemaat untuk taat kepada Yesus Kristus. Paulus mendisiplinkan mereka bukan untuk menghukum. Dengan tegas dia katakan bukan berarti dia marah, tetapi untuk membawa jemaat taat kembali kepada Kristus.
Selanjutnya, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat bukti nyata dari pelayanannya. Bukan hanya mendengar tuduhan-tuduhan palsu. Paulus menentang mereka yang mengaku milik Kristus agar mengakui bahwa Paulus dan rekan-rekannya juga adalah milik Kristus. Mereka semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama dan seharusnya tidak saling merendahkan satu dengan yang lain. Kuasa yang diberikan kepadanya bukan untuk menyombongkan diri. Karena itu dia tidak malu karena kuasa itu digunakannya untuk membangun jemaat dan bukan untuk menghancurkannya. Artinya, sesama milik Kristus harus saling menopang, membangun dan bukan untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Berikut di ayat 9 sampai 11, tegas untuk membangun dalam kasih. Selanjutnya dalam ayat 9, Paulus mengakui bahwa beberapa orang merasa terancam oleh surat-suratnya yang sangat tegas. Ia pun menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk menakut-nakuti mereka, melainkan untuk mengoreksi dan membangun dalam kasih. Para penentang Paulus memandang dia munafik dan tidak konsisten. Ia menegaskan bahwa tindakannya, ucapannya saat bertemu secara langsung ataupun melalui surat tentu tidak ada yang berbeda. Akan tetap sama, ia tetap tegas untuk menyatakan mana yang benar, yang menunjuk pada kehendak Kristus dan mana yang salah. Ia konsisten dengan kata-katanya dalam surat yang ditulisnya. Tidak akan berbeda ketika juga berhadapan secara langsung. Ia tidak akan ragu untuk menegur dan mengoreksi mereka, sama seperti ia mengoreksi mereka melalui surat-surat yang dikirimkannya kepada jemaat Korintus. Dan yang terakhir, kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dikritik, ketika dijudge, balaslah dengan pengajaran yang lemah lembut dan ramah, sesuai dengan karakter Kristus. Kedua, berpusat pada masalah dunia hanya akan membuat kita tersesat, tidak menemukan jalan dan berujung pada rasa putus asa. Karena itu berpusat dan taruhlah pikiran dan perasaan kita pada Yesus Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, marilah saling membangun, jangan saling menjatuhkan dan menghancurkan. Ketiga, di penghayatan minggu sengsara ini, sebagaimana Yesus dicobai di padang gurun, orang percaya pun sering dicobai. Belajarlah untuk melawan godaan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, belajarlah menguasai diri dengan melakukan hal-hal yang positif, menolak hal yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Demikian pemaparan materi, diberikan kesempatan kepada saya ingin katakan bahwa menaklukkan pikiran itu bagi saya tidaklah mudah. Karena selain dari dalam diri, juga ada hal-hal yang dari luar yang biasanya datang mempengaruhi kehidupan pikiran kita sehingga kita menerima faktor dari dalam diri, artinya iman lemah, dan faktor dari luar yang datang dari godaan-godaan dari luar, misalnya bisikan-bisikan dari luar yang datang kepada kita dalam menghadapi, misalnya kita menghadapi suatu persoalan dalam kehidupan. Jadi sebenarnya dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa iblis itu seringkali menggoda kita, sehingga pikiran-pikiran kita yang tertuju kepada Kristus, seringkali kita menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Kita tergoda dengan pikiran-pikiran yang disampaikan atau dibisikkan oleh iblis. Nah, pertanyaan saya bahwa kalau kita mencontohi Daniel, walaupun banyak tantangan dan persoalan dalam kehidupannya, tetapi dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, bagaimana supaya tidak cepat terpengaruh dan tetap fokus kepada Tuhan ketika menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan. Artinya menghadapi persoalan, orang tetap fokus kepada Tuhan, orang tetap berada memberikan orang pemikiran hanya kepada Tuhan dan tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan iblis. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang berasal dari Allah, bukan dari si jahat. Kira-kira apa saja kiat-kiat yang bisa Bapak Pendeta berikan kepada saya, sehingga ketika persoalan maupun tantangan-tantangan dalam kehidupan dihadapi oleh saya bisa tetap berfokus pada suara Tuhan. Dalam hal ini segala pikiran hanya ditaruh di dalam Kristus. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari moderator. Ialah menaklukkan pikiran di dalam Yesus Kristus memang tidak mudah. Lebih khusus ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan, termasuk menggoda pikiran kita yang membuat iman menjadi lemah. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa supaya kita tidak cepat terpengaruh dengan berbagai godaan dari iblis, itu tergantung dari kedekatan emosional kita kepada Tuhan. Artinya, kalau kita jauh dari Tuhan, biasanya kita bermental kerupuk, mudah digoyahkan dengan berbagai tantangan, mudah putus asa, mudah menyerah dengan segala keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kalau kita bermental baja, artinya kehidupan kita semakin melekat kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan diberi kekuatan dan semangat untuk melewati dan melalui segala godaan, persoalan, pergumulan di tengah kehidupan yang kita jalani sebagai umat Tuhan. Karena itu, pada intinya supaya kita tetap mampu melewati kehidupan dengan berbagai problematika yang ada, maka dari diri kita lah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, setia berdoa, saat teduh bermeditasi dengan Tuhan sebagai perenungan diri, supaya kehidupan kita semakin hari akan semakin dibaharui oleh Tuhan. Mungkin itu jawaban. Jika ada tanggapan dari pelayan khusus, disilakan. Terima kasih untuk penjelasan dan jawaban dari pemateri, Bapak Pendeta. Jadi saya pahami bersama bahwa ketika menghadapi tantangan, orang tetap lebih dekat kepada Tuhan. Seperti lebih rajin berdoa, kemudian membaca firman seperti apa yang dikatakan tadi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Oke. Sesi tanya jawab kali ini kita tutup karena sudah tidak ada penanya lagi. Terima kasih untuk pemateri kita di malam hari ini, Bapak Pendeta Armando Lekes STH, yang sudah membagikan berkat bagi kita semua, sehingga kita akan dimampukan lagi dalam kehidupan kita,
terus dan terus kita berada dan menaklukkan segala pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ikuti bersama doa tutup yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Michael Wallace, Sarjana Sosial. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sungguh besar anugerah-Mu sehingga di malam hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami untuk kegiatan Kusapa di malam hari ini. Dan biarlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini dalam 2 Korintus 10 ayat 1-11 tentang sikap Paulus dan juga tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Ini dapat kami pahami dan mengerti untuk kami bentangkan dalam kehidupan kami, terlebih kami selaku para pelayan khusus bersama juga para kadim yang akan membentangkan firman di minggu yang akan berjalan di minggu depan pada tanggal 16 sampai 22 Maret tahun 2025. Tuhan beri anugerah bagi kami, beri hikmat, biarlah kami Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus agar supaya pelayanan firman di malam hari ini kami dapat mengerti untuk kami bentangkan dalam kehidupan pelayanan kami. Mendoakan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Armando Lekes STH yang sudah melayani kami di malam hari ini. Biarlah terus Engkau menambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini agar supaya dalam tugas pelayanannya di Jemaat Gemim Betania Talentingkulu dan dimanapun Bapak Pendeta berada itu mendapat hikmat daripada-Mu. Engkau akan menuntun dia bersama dengan keluarga besarnya, keluarga Lekes Kalalo. Tuhan jaga dan lindungi dan Tuhan memberkati. Bagi kami semua yang sudah hadir di malam hari ini, terima kasih. Biarlah semuanya ini Engkau akan jaga dan lindungi kami di malam pertiduran kami di malam hari ini, sehingga hari esok kami dapat melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati persembahan yang telah kami berikan. Itu kami gunakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam guna pelayanan di Jemaat-Mu Gemim Betania Talentingkulu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ucapan terima kasih dari kami, terlebih khusus kami Jemaat Kolom 16 selaku penyelenggara di dalam kegiatan Kusapa di malam hari ini. Terima kasih pelayan khusus yang sudah hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan Kusapa ini. Tuhan memberkati kita sekalian bersama dengan Jemaat Kolom 16. Terima kasih sudah bersama-sama dalam kegiatan ini. Terlebih Bapak Pendeta Armando Lekes STH, Tuhan memberkati Bapak dalam tugas pekerjaan dan juga memberkati keluarga Lekes Kalalo. Terima kasih. Jemaat Kolom 16 juga ada pelayanan ala kadarnya yang berada di kantor gereja Betania di belakang. Terima kasih.